Unboxing lensa 50 mm terbaik dari Apexel. Apa itu? APL HD 5T. Berapa harganya? Gimana kualitasnya dan dapat apa aja? Kita masuk ke kontennya. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel aku, di subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan video-video dari aku. By the way, channel ini tuh ngebahas tentang tutorial fotografi, terus ngebahas juga tentang unboxing peralatan fotografi pakai smartphone. Jadi buat teman-teman yang pengen cari sesuatu tentang fotografi smartphone atau peralatan fotografi smartphone, bisa ngeliat ke channel ini. Ngomong-ngomong soal lensa 50 mm, kenapa lensa 50 mm ini terkenal di kalangan fotografer atau di kalangan dunia fotografi? Itu karena lensa 50 mm ini merupakan lensa di mana sudut pandangnya, sudut pengambilan gambarnya itu mendekati sama mata manusia. Jadi kalau misalnya kamu pakai lensa 50 mm ini, itu serasa kayak mata kamu ngelihat secara langsung di pandangan handphone kamu atau di monitor kamu atau di kamera kamu gitu. Hari ini aku beli ini nih, APL HD 5T. Nih kalau kalian mau lihat packaging depannya seperti ini nih, kalian bisa lihat. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat lensa ini tuh merupakan lensa 2 kali telefoto. Kenapa kok aku bisa bilang 50 mm? Karena kalau misalnya nih, kalau kalian lihat di smartphone kalian, baik itu Android atau iPhone yang zaman sekarang ini, itu rata-rata lensa mereka itu mempunyai sudut pandang 26 mm. Karena ini ada tulisannya 2 kali, berarti dari 26 ini dikali 2, berarti kan sekitar 52 mm. Nah, itu masih mendekati angka 50 mm, jadi aku bulatin ke 50 mm. Jadi kalau misalnya nih kalian pakai lensa ini di smartphone kalian yang memiliki lebar lensa 26 mm, itu tuh akan dikalikan 2 menjadi sekitar 52 mm, yang mana ukuran 52 mm itu mendekati dengan sudut pandang mata manusia. Tapi kalian harus perhatikan juga smartphone kalian, apa yang kalian punya. Untuk handphone tipe lama kayak aku punya iPhone 5s. Nah, di iPhone 5s ini tuh dia itu nggak 26 mm tapi 29 mm. Tapi kalau misalnya nih 29 mm dikalikan 2 itu kan sama dengan 58 mm. Masih masuk di keluarga 50 mm lah. Jadi meskipun dia agak sedikit sempit, tapi dia masih kurang lebih slightly different lah sama lensa 50 mm. Nggak beda jauh banget sih maksudnya sama lensa 50 mm. Kayak gitu. Jadi masih bisa digolongkan ke lensa 50 mm. Kata orang sih nggak baik ya kalau kita ngomong soal fisik. Tapi di sini kalau kita nggak ngomong soal fisik, kita bisa salah nih kita beli lensa apa. Ngomong-ngomong soal fisik dari Apexel ini, packaging dari lensa Apexel ini kalian bisa lihat itu bagian depannya itu tuh ngegambarin banget nih kerennya lensa ini, benar-benar kelihatan kokoh banget ya kalau kalian lihat di sini. Terus kalau misalnya kamu ngeliat di bagian depannya juga, ini kamu bakal ketemuin ada tulisan premium quality, HD, dan ada tulisan aspherical lens. Berarti lensa ini tuh ada elemen asphericalnya yang bisa ngasilin kualitas gambar lebih baik dibanding lensa-lensa biasa gitu. Lalu misalnya kalian lihat di bagian belakangnya, tuh seperti biasa ada tulisan Make you a better photographer, kayak tagline-nya dari Apexel, kayak di lensa 85 ku sebelumnya. Kalau kalian bisa lihat itu ada di sebelah sini. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Itu lensa 85 mm ku juga waktu pas aku unboxing juga tagline-nya masih sama, make you a better photographer. Nah, di sini dikasih lihat juga sampel foto portrait, foto close up ke binatang-binatang, terus ada compatibility sama gadget, kayak misalnya dia kompatibel sama kamera Android, iPhone, dan handphone tipe lama, terus ada iPad, kayak begitu, ada semua kompatibilitasnya di sini. Nah, kalau simpelnya lensa ini tuh bisa dipakai sama semua jenis smartphone, baik smartphone yang Android atau nggak iOS, kayak gitu. Nah, sebelah samping-samping tinggal pemanis-pemanis doang, sosial media. Udah itu doang sih bagian fisiknya. Oke, kita sekarang buka box ini, dalamnya isinya apa aja. Bentar, kita buka.
Oke, pertama kali aku buka ini seperti biasa aku dapetin instruction manual book kayak begitu. Kalau misalnya kita lihat di sini ada pakai bahasa Mandarin sama pakai bahasa Inggris. Nah, di sini tuh sebenarnya lengkap banget ya dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau aku lihat instruction manual booknya mereka si Apexel ini yang dari apa nih Apple HD5T ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya. Karena di sini udah dikasih tahu cara masangnya secara detail. Terus ada jenis-jenis lensa yang ada kayak katalog-katalog lensa lainnya. Kalau itu simpelnya kalian bisa langsung lihat di sini. Itu tuh lengkap banget sih di sini. Saran aku kalau misalnya kalian beli lensa ini, better kalian baca dulu lah. Nggak ada salahnya kan ngeliat 5 menit, 10 menit buat tahu lebih banyak. Siapa tahu ada yang nyantol bisa beli lagi. Selanjutnya kita lihat setelah dapat instruction manual, di dalamnya kita ngelihat juga ada ini biasa microfiber. Kalau kita beli lensa dari Apexel pasti ada bundlingannya ini nih, microfiber ini. Mau lensa yang murah kayak kemarin aku beli apa tuh yang isinya 10 murahan, dapat ginian juga nih, dapat microfiber. Terus yang isinya 6 itu juga dapat juga, semuanya dapat kok. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke intinya. Lensa 50 mm Apple HD5T. Wah. Di sini kamu bakal dapetin klem dari besi nih teman-teman. Kalau yang murah-murah itu biasanya kan jepit doang tuh. Kalau ini bener-bener yang diulir, jadi bener-bener kelihatan kokoh gitu. Terus jenis mountingnya, kalau kemarin kan lensa 85 mm yang kita unboxing bareng itu kan C-mount ya kalau nggak salah. Iya, C-mount lensanya. Mountingnya maksud aku. Kalau yang ini tuh mountingnya tuh ulir 17 mm nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya casing khusus Apexel yang buat smartphone yang bisa pasang 17 mm, ini bisa dipasang. Lalu untuk lensanya itu tuh depan belakangnya itu masih segelan nih. Untuk materialnya, dia tuh materialnya terbuat dari metal nih teman-teman. Untuk kualitasnya dia kualitas metal, kuat banget. Oh iya, aku lupa, ini tuh harganya murah banget. Aku beli ini tuh nggak sampai 200.000 nih teman-teman. Karena emang lagi diskon sih. Kalau ngelihat harga standarnya di Shopee atau di Tokopedia itu rate-nya tuh sekitar 170.000 sampai 210.000. Kalau misalnya aku ngeliat harga officialnya ini sih sekitar 201.000 sih. Tapi kemarin aku dapat diskon cukup besar, jadi aku bisa beli ini dengan harga Rp159.000. Nah, untuk linknya nanti aku bisa taruh di bawah. Oke, kita balik ke lensa. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang lensa ini tuh ada coatingannya nih teman-teman. Sama di bagian depannya dia udah ada coatingannya juga. Jadi dia bagian depan sama bagian belakangnya itu tuh full coating. Jadi oke banget sih menurut aku lensa ini. Untuk lensa 50 mm ini itu tutupnya atau bungkusnya itu tuh menggunakan ini teman-teman. Dia tuh lapisannya tuh lapisan karet gitu. Aku yakin sih dia dibuat dari karet begini biar dia bisa meredam benturan. Kalau misalnya nih kan lensanya kecil nih, kamu taruh kantong, kamu cabut terus jatuh. Ini tuh dengan adanya karet ini tuh dia bisa meredam benturan yang cukup baik sih. Gitu. Terus simple banget, bener-bener simple yang kalau misalnya ini dibuka, terus ini kamu masukin, udah kelar. Tinggal kantongin deh. Cara pasangnya itu cukup sederhana. Kamu tinggal ambil smartphone-mu, terus kamu ambil ini klemnya. Kamu pastiin klemnya ini pas ada di tengah-tengah dari lensa-lensa kamu. Kalau misalnya punya aku kan di iPhone 11 ini lensanya ada 2. Jadi pastiin dia ngepas sama lensa utama kamu gitu loh. Nah, setelah dia ngepas sama lensa utama, tinggal ini kamu putar nih. Tinggal kamu putar, kamu kencengin gitu. Kurang lebih hasilnya bakal seperti ini nih. Kalian bisa lihat langsung di sini. Itu tuh dia tuh seimbang antara kiri, kanan, atas sama bawah dari lingkaran dari klemnya itu. Selanjutnya itu sangat sederhana. Ini kan ulir nih, sama ini ulir ya. Kalian tinggal ulirin doang nih ke sini. Nah, ini kalian tinggal ulirin. Udah deh, kelar. Untuk ketajamannya,
lensa 50 mm ini kamu bakal bisa dapetin setajam ini nih teman-teman. Terus kalau misalnya lensa ini aku close up ke 200%, hasilnya akan menjadi setajam ini. Nah, kalian yang nilai sendiri ya untuk nilai ketajamannya itu seberapa. Kalau misalnya 1 sampai 10 kira-kira berapa? Tulis di komentar ya teman-teman ya. Lalu sekarang kita masuk ke sampel bokeh atau sampel blurnya. Kalau misalnya kalian lihat dari lensa ini, kalau misalnya nih kalian lihat sampel blurnya atau sampel bokehnya itu bakal jadi kayak begini nih. Kalau kalian lihat langsung seperti ini. Ya, kalau aku videoin sampel blurnya begini nih teman-teman. Cukup terasa kan? Kalian yang nilai sendiri ya hasil dari lensa 50 mm ini tingkat blurnya kayak gimana. Oke, yang terakhir ini aku pengen kasih lihat kamu tingkat flare-nya. Jadi kalau misalnya dia itu ngelawan cahaya, tingkat dia menguasai cahaya itu cukup baik ya teman-teman ya. Mungkin karena kualitas lensa aspherical-nya kali. Jadi dia tuh nggak bleber kemana-mana gitu loh, nggak silau-silau yang berlebihan gitu. Semakin modernnya dunia fotografi ngebuat dunia smartphone fotografi itu menjadi semakin canggih, semakin modern dengan banyak aksesoris yang mendekati kualitas kamera DSLR atau mirrorless. Ingat ya, mendekati bukan berarti menyaingi atau mengalahkan. Kalau sampai sekarang sih kayaknya sih belum bisa mengalahkan sih, tapi udah mendekati, udah makin canggih. Jadi kenapa kita nggak coba memulai fotografi pakai smartphone? Seenggaknya lebih simple sama lebih efisien dibanding kita harus bawa kamera DSLR atau kamera mirrorless kan. Jangan lupa like sama subscribe video ini. Kalau misalnya kalian pengen lihat tutorial-tutorial lainnya di channel ini tuh banyak banget, kalian bisa lihat, kalian bisa pelajari bareng, kalian bisa sharing bareng sama aku. Jangan ragu buat nanya-nanya nih, misalnya kalian ngelihat tutorial A, tutorial B, terus kalian bingung, kalian tanya aja, aku usahain buat bales kok. Yaudah, gitu dulu ya. Aku Amos dan jangan sampai alat menghalangi kalian buat berkarya. Dadah, next video kita bahas unboxing lagi. Maybe.